Kenali sedulur papatmu agar tidak salah jalan. Kita perlu mengenali sedulur papat, limo pancer. Sebetulnya kalau sekarang itu apa? Banyak orang spiritual, banyak orang sekarang itu belajar mencari sedulur papat, limo pancer. Kadang diasumsikan atau digambarkan seperti tubuh kita sendiri dengan muka kita, raut wajah kita, sedulur kembar papat. Jadi sama seperti kita, 4 jumlahnya, ada merah, hitam, kuning, putih. Sebetulnya apa itu? Yuk kita jabarkan dalam video berikut ini. Simak yuk. Baik sedulur, kula nuwun. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang sedulur papat, limo pancer yang sekarang maraknya spiritual Jawa kembali bangkit. Maka orang beramai-ramai mencari sedulur papat, limo pancer. Kadang-kadang ada yang bahkan salah jalan, salah arti, salah menemukan. Nah, ini saya coba untuk memberi petunjuk atau tanda-tanda. Jadi supaya kita bisa mengendalikan dan berkomunikasi dengan sedulur papat, limo pancer kita sendiri. Karena penting ini dalam mengarungi kehidupan sampai kita nanti kembali kepada Sang Khalik atau kembali menyatu kepada sukma sejati, kembali ke alam kelanggengan. Mereka ini juga yang nanti akan menuntun kita kembali ke alam kaswargan. Jadi sedulur papat, limo pancer, kita tidak membahas kelima pancernya karena pancernya itu ada dalam suksma sarira kita sendiri, sukma kita sendiri, sukma yang mewujud menjadi seperti kita, sukma yang sudah terbalut oleh raga, itu suksma sarira atau pancer. Nah, di dalam pancer ini ada roh idlovi atau roh kudus atau suksma sejati. Nah, suksma sejati ini sering juga disebut Nur Muhammad. Nah, ketika suksma sejati ini dibungkus oleh jiwa atau suksma sarira kita itu baru membentuk kepribadian wujud. Kalau masih dalam wujud sukma sarira, sukma sejati atau roh kudus atau Nur Muhammad atau roh idlawi, itu tidak mewujud. Jadi tidak bisa dideskripsikan seperti laki-laki atau perempuan, tinggi, besar, hitam, putih, tidak. Nah, ini seperti Allah atau Tuhan, itu tidak bisa dideskripsikan. Tidak punya jenis kelamin, tidak punya bentuk tubuh, jadi masih universal, umum. Nah, suksma sejati ini adalah pancaran dari Tuhan Allah yang menguasai alam semesta. Nah, ketika Tuhan menciptakan dunia, lalu pancarannya atau sinarnya itu masuk menjadi roh idlovi atau roh
Kudus atau Nur Muhammad di dalam tubuh seseorang, lalu dibungkus oleh suksma sarira sehingga mewujud menjadi ini anak laki-laki, ini perempuan, ini A namanya, ini B, ini C. Nah, itulah jiwa yang membungkus roh. Jadi ini yang dinamakan pancer. Nah, kerjanya seperti apa? Suksma sejati dan suksma sarira itu bekerja setelah ada bayi. Kalau suksma sejati, maaf, itu sebelum ada janin, itu sudah mulai bekerja. Didampingi siapa? Asistennya siapa? Ya sedulur papat ini tadi. Yang dari alam berupa unsur udara, tanah, air, dan api. Nah, si api, udara, dan tanah serta air ini menyatu ke dalam wujud seorang laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta. Nah, si api ini masuk ke dalam wanita, sedangkan si air ini masuk ke dalam seorang pria. Sehingga air mani pria sering disebut Tirta Kamandanu. Nah, ketika ini menyatu, saling jatuh cinta, maka pancaran cinta itu disebut apinya. Api cinta. Nah, ketika berbuat, bersenggama untuk menghasilkan anak, itulah praktinya atau kerjanya sedulur papat itu tadi. Nah, setelah selesai mewujud ke dalam seorang bayi atau janin. Nah, di dalam janin ini sedulur papat tadi mewujud menjadi kakang kawah atau ketuban. Kemudian ari-ari, lalu getih atau darah, dan puser. Ini masih menyatu. Sampai pada saatnya bayi itu lahir, ini masih bersama. Jadi ketika kebersamaan ini, maka tidak memerlukan panca indera, tapi hanya menggunakan rasa si bayi. Batinnya atau olah rasanya. Sehingga dikatakan bayi itu murni karena belum terkontaminasi oleh panca indera. Lalu kemudian ketika bayi itu lahir, maka di sini kita melihat bahwa bayi itu nangis kalau lahir. Itu karena apa? Berpisah dengan saudaranya, sedulur papat ini tadi. Nah, maka sedulur papat ini ketika pecah, itu terus membumi kembali ke alam. Seperti air, seperti api. Kalau api itu nanti masuknya ke darah, lalu adi ari-ari itu ke tanah, angin. Kemudian kalau air ketuban itu pecah kembali ke alam. Kemudian kalau tanah itu mewujud ke dalam tubuh kita. Ari-ari menjadi angin. Nah, kita bisa melihat ketika bayi itu belum bisa melihat sempurna. Kadang dia tertawa sendiri, kadang ngomong sendiri. Itu bukan berarti dia, kalau orang tua kita dulu selalu bilang itu dililing sedulure. Ya memang itu digoda sama sedulure. Ya sedulur papat ini tadi yang sudah berpisah dan berubah wujud.
tapi tidak akan terpisah selamanya, selalu mendampingi. Jadi dinamakan sedulur papat. Nah, ketika mulai pertumbuhan sempurna dari seorang bayi itu mulai berjalan, mulai tahu, mulai bisa melihat, mulai bisa bicara, maka sedulur papat ini tadi berubah menjadi pengganggu, atau bisa dinamakan iblis, setan pengganggu. Tapi ingat, sedulur papat ini mengganggu untuk menguatkan kita. Contohnya kalau ada hari-hari mengganggu, itu biasanya masuk angin, gumoh, bayi itu gumoh. Nah, dengan gumoh itu justru malah tubuh bayi akan kuat menghadapi alam. Kemudian kalau getih, saudara yang getih itu stip, kejang, kadang bayi itu stip atau kejang-kejang. Itu juga membetulkan saraf-saraf darah, aliran darahnya si bayi agar bisa lebih kuat. Nah, ini unsur apinya, unsur darahnya atau api ini menggoda dengan stip. Kalau unsur anginnya menggoda dengan gumoh. Nah, kadang kalau bayi itu nangis, tidak berhenti-berhenti, tidak tahu apa, melihat apa, itu sebetulnya yang menggoda kakang kawahnya. Kakang kawahnya atau unsur air yang ada di bumi. Maka dari itu kadang orang tua dulu kalau anaknya stip, gumoh, sakit, atau hari-harinya yang disiram, diberi sesaji. Tapi kalau ari-arinya itu sudah hilang, entah nanamnya kelupaan di mana atau sudah hilang, ya makanya kita bedah ari-ari di dalam tubuh bayi itu sendiri. Jadi kita harus tahu, oh nek gumoh ini berarti diganggu oleh saudaranya yang berunsur angin. Jadi bicarane bisa sembuh gelingo blenge atau dikasih brambang. Biasa orang-orang sepuh zaman dulu lebih tahu. Kemudian kalau yang diganggu kakang kawah tadi bagaimana? Biasa didoakan atau dikasih gunting di balik topinya, topi si bayi atau bawah bantal. Nah, ini perjalanan kakang kawah, hari-hari, getih dan pusar setelah lepas dari bayi atau lepas dari rahim ibu. Nah, ini perjalanan ini terus sampai umur 25. Mereka akan selalu menggoda terus. Seperti kita sekarang digoda oleh makanan, digoda oleh pasangan, digoda oleh permasalahan-permasalahan, digoda oleh alam yang membuat kita seperti sakit, masuk angin. Itu godaan dari sedulur papat. Yang kita pahami kalau unsurnya emosional, unsurnya nafsu, itu berarti yang goda unsur api. Kalau unsur angin ini kita biasanya masuk angin atau sakit, itu unsur angin. Unsur air juga seperti itu, kadang kita sakit. Sedangkan unsur tanah sekarang banyak sekali terjadi
nafsu makan berlebihan, sehingga kita tidak bisa menjaga kondisi tubuh. Nah, ini sangat memungkinkan untuk mempercepat proses kematian. Nah, maka dari itu, kalau sampai umur 25 itu dituntut untuk mengenali apa? Yang mengenali sedulur papat itu, yang sudah ada di luar tubuh tapi juga ada di dalam tubuh. Jadi dua implementasi, ada yang di luar tubuh, ada yang di dalam tubuh. Nah, kemudian perjalanan ketika 25 tahun ke atas, itu sedulur papat menjadi 4 unsur yang ada dalam diri kita. Contohnya, untuk sedulur kita dengan puser dan getih, itu tetap ada berwujud puser dan getih, itu mendampingi kita dan memberitahukan tentang kondisi tubuh kita. Di samping itu sering disebut aluamah dan amarah. Kalau getih api itu amarah. Sedangkan unsur ari-arinya atau pusernya, itu unsur tanahnya, itu adalah aluamah. Nafsu makan berlebihan, nafsu yang terlalu tinggi, egois, itu aluamah. Sedangkan amarah, marah, kecewa, emosi, itu darah yang mengatur. Kemudian unsur angin itu menjadi kebijaksanaan, atau kadang itu bisa menjadi angan-angan kita. Jadi kita perlu menyikapi angan-angan kita dengan bijaksana. Jangan diumbar, jangan terlalu diumbar angan-angan. Tapi angan-angan itu penting, perlu. Cuma jangan diumbar atau dikendalikan, kasarannya sekarang, bahasa sekarang. Kemudian kalau yang unsur tadi sudah tanah, sudah api, sudah angin dan air, yang angin itu angan-angan, menjadi angan-angan dalam pikiran, sedangkan yang air itu menjadi petunjuk, memberikan nasihat yang baik, memberikan petunjuk yang baik terhadap kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ya kita kejar unsur airnya. Jangan sampai kita kekurangan air. Nah, disinilah pentingnya kita komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Ya seperti tadi. Kalau angan-angan terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu banyak, itu kita harus kendalikan agar tidak menyedot energi kita ke sana semua. Kalau unsur api, amarah kita meledak-ledak, entah kesedihan, entah emosi, maka kita kendalikan agar jangan terlalu tersedot energi kita ke emosi. Sama dengan aluamah atau nafsu. Nafsu kita juga harus kendalikan supaya energi kita jangan habis ke sana. Kemudian kebijaksanaan pun atau keputusan apapun itu juga harus kita kendalikan agar selaras dengan kehidupan kita. Bukan kehidupan orang lain, tapi kehidupan kita. Maka dari itu pentingnya komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah kita betul-betul mengontrol sedulur papat. Nah, kalau sedulur papat ini sudah dikontrol, maka itu artinya kita sudah menyatu kembali dengan sedulur papat.
Dan ini biasa dilakukan setelah umur 30 tahun ke atas. Itu berarti kita sudah mulai bisa mengatur, mulai bisa mengolah. Jadi kadang saya punya pikiran seperti ini. Kok bisa sedulur papat atau ada kata-kata sedulurku sing kerumat dan tidak kerumat, sing kerawat dan tidak kerawat. Kalau saya berpikirnya tidak mungkin tidak terawat. Karena menyatu di dalam tubuh. Kalau kita melupakan, mungkin saja kita lupa. Tapi kalau tidak terawat, itu sangat tidak mungkin bagi saya. Maka dari itu, kadang ada kata-kata, ya nek dirawat, tidak disapa, ya mereka juga tidak akan mendekat. Sedangkan kita masih punya emosi loh. Tiap hari kita emosi, tiap hari kita punya nafsu, punya angan-angan, punya keputusan-keputusan yang harus diambil jalan kita. Nah, apakah mereka akan diam saja dengan seperti itu? Tidak tentunya. Padahal sedulur papat kita menyatu ke dalam hal itu. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah kita tidak perlu bermeditasi untuk bertemu sedulur papatku kayak apa. Tidak. Ya sudah saya jabarkan tadi. Mewujud ke dalam ini. Nah, seperti di awal saya bilang, kalau sedulur papat itu nanti akan menuntun kembali kita ke alam kelanggengan. Jadi, mungkin ini saya buka. 2 tahun menjelang kematian, biasanya panjenengan akan didatangi oleh sedulur papat ini. Baru benar, ini warnanya akan hitam, putih, kuning, merah. Sama persis wujudnya seperti panjenengan. Nah, ini akan mulai datang menyatu, mendampingi panjenengan lagi. Nah, tapi jangan salah, nanti 1 tahun menjelang ajal, itu biasanya panjenengan akan digoda oleh Komo Jaya dan Komo Rate. Ini biasanya berwujud seperti ayah ibu panjenengan. Seperti panjenengan dalam mimpi, terus ayo le melu nang aku nang swarga. Nah, jangan tertipu ya. Kalau panjenengan ikut pada saat itu, benar-benar ikut sama orang tua panjenengan, maka panjenengan akan tersesat. Makanya ada sekarang yang masih di jalan, masih belum ketemu jalannya, itu karena itu tersesat. Orang tua sudah mempunyai surga sendiri, sudah mempunyai alamnya sendiri. Jadi kita jangan tertipu oleh Komo Jaya dan Komo Rate. Tapi kita harus memegang teguh sedulur papat tadi, yang seperti kita sendiri. Nah, ini nanti tugasnya akan menanyai kesiapan, akan menanyai bagaimana seharusnya kamu hidup sekian, tapi kamu kemarin melakukan ini, jadi terpaksa ada diskon atau ada lebih mundur atau kontraknya bisa dipercepat. Itu sedulur papat yang akan memberitahu. Nah, kalau sudah itu, maka sedulur papatlah yang akan membukakan jalan sampai menjelang ajal. Ketika ajal pun akan berurutan mereka itu kembali. Jadi biasanya dari kaki itu dingin ke atas, selesai. Yang terakhir keluar adalah suksma sejati.
Jadi demikian penjabaran dari saya tentang sedulur papat limau banter versi modern. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.